ujung danau terliumit baik kanan sampai pantai Laut Jawa. Pesisir papadun jadi say dalam lamban Lampung say kayo rayo. Lampung say sang bumi ruwajurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng, kembali saya akan menceritakan kisah sejarah, mitos, dan misteri yang beredar di khalayak ramai. Karena Odeng Misteri memberikan unsur yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan nasihat bagi kita. Dan Odeng Misteri juga selalu memasukkan dalam tayangannya unsur sejarah, mitos, dan misteri di suatu tempat, kota, dan negara yang semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai ilmu pengetahuan. Dan kali ini Odeng Misteri akan mengisahkan asal-usul sejarah kota yang ada di Indonesia dan beserta kisah misterinya. Kota ini dianggap sebagai pintu gerbang utama menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Apalagi kalau bukan kota provinsi Lampung. Sebelum mulai saya mengisahkan, saya ingin membuka infak bagi semua sahabat Odeng Misteri yang mau berinfak untuk pondok pesantren Asyakiriyah yang berada di Tonjong, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, Odeng Misteri sedang berupaya dalam membangun Ponpes Asyakiriyah. Apabila sahabat Odeng ingin bersedekah untuk Ponpes kami membuka lebar dan menerima secara amanah dalam penyalurannya, insya Allah. Berapapun yang sahabat berikan, infakkan, sedekahkan, moga-moga akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Rumah Odeng dan Ponpes Asyakiriyah telah menyiapkan apabila sahabat Odeng ingin berinfak dan bersedekah untuk Ponpes bisa melalui nomor rekening lewat Dana atau OVO. Serta bisa juga untuk sahabat Odeng ingin memberikan sedekah atau support untuk channel kami Odeng Misteri dengan mengklik gambar hati yang ada logo dolarnya di aplikasi YouTube sahabat semua. Semoga apa yang sahabat berikan dan korbankan menjadikan amal kebaikan dan dimurahkan rezeki kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjut kisahnya. Sejarah asal-usul kota Bandar Lampung lengkap berbagai versi. Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi Lampung letaknya sangat strategis. Secara geografis, kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera. Tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat Laut Jakarta. Bandar Lampung memiliki andil besar dalam jalur transportasi darat dan aktivitas penindustrian logistik dari Jawa menuju Sumatera ataupun sebaliknya. Kota yang kini semakin modern, memiliki sejarah yang panjang. Bandar Lampung sudah memainkan peran pentingnya sejak masa pra hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Di zaman kolonial Hindia Belanda, kota ini termasuk wilayah onderafdeling Eluk Betung yang dibentuk berdasarkan State 1922 nomor 462 yang terdiri dari ibu kota Teluk Betung sendiri dan daerah-daerah di sekitarnya sebelum tahun 1912. Ibu kota Teluk Betung ini meliputi juga Tanjung Karang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota Teluk Betung. Di zaman pendudukan Jepang, kota Tanjung Karang Teluk Betung dijadikan kota yang berada di bawah pimpinan seorang Shits atau bangsa Jepang dan dibantu oleh seorang bangsa Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia,
Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang Teluk Betung. Pada perkembangan selanjutnya, status Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan. Hingga pada tahun 1965, setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung, Kota Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi Kota Madiyah Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung. Barulah pada 1998, Bandar Lampung menjadi kota sekaligus ibu kota Provinsi Lampung ditetapkan hari jadinya pada 17 Juni 1682. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama kota Bandar Lampung atau Lampung itu sendiri. Ada yang mengatakan sebuah Lampung berasal dari kata-kata dalam bahasa Batak, lapung, yang artinya besar. Ini terkait dengan peristiwa meletusnya Gunung Merapi di Pulau Andalas, bagian utara yang akhirnya sekarang berubah menjadi Danau Toba. Kala itu, saat gunung meletus 4 orang bersaudara menyelamatkan diri dengan rakit. Salah seorang dari mereka yang bernama Opung, si Lamongan terdampar di pantai Laut Krui. Dan setelah mendarat dia langsung naik ke Gunung Pesagi. Dari puncak gunung dia melihat pemandangan yang luas dan besar serta indah. Dia sangat takjub dan secara spontan berteriak Lampung, Lampung. Berdasarkan hakikat itulah kemungkinan nama kota Lampung atau Bandar Lampung berasal. Pendapat lain yang didasarkan pada hasil penelitian Profesor Dr. Krom, sejarawan asal Belanda, menyatakan bahwa nama Lampung berasal dari kata dalam bahasa Tiongkok yakni Lampuang. Namun, dia tidak menjelaskan apa arti kata Lampung tersebut. Yang pasti, menurutnya, pada abad ke-4 Masehi, Kerajaan Tulang Bawang di Lampung telah mengirimkan utusan ke Kerajaan Tiongkok di kota Guangzhou. Tempat itu adalah sentra perdagangan dan memiliki keamanan yang ketat. Kota ini banyak didatangi para pedagang termasuk dari Indonesia. Sedangkan versi lainnya, berdasarkan pada cerita rakyat khususnya tokoh-tokoh adat kelompok Lampung, Pemingkih, dinyatakan nama Lampung berasal dari kata sebuah peristiwa yang terjadi di lautan. Kala itu kelompok Lampung Pemingkih berlayar guna mencari tempat pemukiman baru untuk bercocok tanam. Di tengah perjalanan kapal yang mereka tumpangi, terombang-ambing oleh gelombang ombak yang besar disebabkan angin ribut. Terkadang kapal mereka hampir tenggelam dan terkadang normal kembali atau terapung dengan baik. Tempat kejadian yang menerpa mereka kala itu mereka namai Lampung, yang berasal dari kata atau kalimat tenggelam, diselam, dan tiapung atau terapung. Lalu muncullah nama Teluk Lampung. Dan konon dari situ pula lah nama kota Bandar Lampung atau nama Lampung berasal. Adapun hari jadi Bandar Lampung adalah 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendati pun Provinsi Lampung sebelum 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, daerah ini sebelum masa Indonesia merdeka sudah memiliki potensi yang besar, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, pada masa VOC, daerah Lampung menjadi incaran penjajahan Belanda. VOC yang ingin menguasai kerajaan tersebut, mereka merayu Sultan Haji, saudara dari Sultan Agung, yang mengkudeta kekuasaan Sultan Agung. Akhirnya, Sultan Haji berhasil menggantikan Sultan Agung karena dibantu VOC. Sebagai balasannya, Sultan Haji pun mendapatkan kekuasaan daerah Lampung sebagai bagian dari Kerajaan Banten. Tetapi, ternyata beberapa penguasa di Lampung yang tidak tunduk pada penguasa Sultan Haji dan masih setia pada Sultan Agung Tirtayasa. Itulah sejarah dan asal-usul Bandar Lampung, lengkap dari berbagai versi. Di balik sejarah yang panjang, Bandar Lampung juga menyimpan cerita mistis di kotanya. Banyak sekali tempat-tempat yang misteri dan mempunyai mitos yang sangat luar biasa. Dan
Odeng Misteri mengambil satu kawasan yang sangat terkenal, yaitu Misteri Tanjakan Tarahan, Lampung. Apa yang sebenarnya terjadi dan misteri apa yang sebenarnya terjadi di Tanjakan Tarahan, Lampung? Di balik pesona alam dan keindahan panorama yang dimiliki Lampung, terdapat kisah misteri yang menyelubungi sejumlah tempat, termasuk diantaranya adalah Tanjakan Tarahan. Dianggap sebagai salah satu tempat angker di Indonesia, tanjakan ini menyimpan cerita menarik yang menjadi pembicaraan khalayak ramai. Artikel ini memang membahas tentang misteri yang mengitarinya dan sejumlah cerita mistis yang membuatnya begitu menarik bagi masyarakat. Tanjakan Tarahan terletak di wilayah Lampung, sebuah provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Namun, ketenangan alam yang ada di tanjakan itu seringkali terganggu oleh kisah-kisah mistis yang menyelimuti wilayah ini. Menurut kepercayaan beberapa orang, ada dua sosok makhluk astral yang konon menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di sana. Makhluk astral yang berada di Tanjakan Tarahan adalah menjadi kambing hitam atas terjadinya kecelakaan di tempat itu. Hampir setiap tahun terjadi kecelakaan di tempat itu dengan alasan yang bermacam-macam. Ada yang beralasan yang menspekulasikan terjadi atas suasana alam. Ada juga yang menspekulasikan dengan hal-hal gaib. Tapi kebenaran-kebenaran itu belum ada terbukti sama sekali. Yang pasti terjadinya kecelakaan di tempat itu adalah faktor dari kondisi dan struktur jalan yang menurun. Karena jalan yang ada di Tanjakan Tarahan sangat terjal dan berbelok dan berliku. Perlu kehati-hatian pada saat mengendarai kendaraan melewati tempat itu, dan perlu konsentrasi yang penuh pada saat melewati jalan itu. Tapi tidak sedikit juga bagi para pengemudi atau para supir ketika melewati tempat itu siang atau malam. Mereka sering dihalau sudut pandangnya dengan jalan yang lurus. Ada juga dengan mitosnya sering melihat seseorang yang menyeberang tiba-tiba sehingga membuat oleng kendaraan. Dan para supir dan warga sekitar seringkali melihat sosok siluman buaya besar di sekitar tanjakan. Selain kisah tentang makhluk astral, Tanjakan Tarahan juga dikaitkan dengan legenda tentang siluman buaya besar. Konon, ada cerita bahwa seekor buaya raksasa berkeliaran di wilayah sekitar tanjakan. Ekor buaya yang sering muncul di tengah jalan diduga menjadi penyebab dari beberapa kecelakaan mengerikan yang pernah terjadi di sana. Masyarakat setempat meyakini bahwa buaya tersebut merupakan makhluk gaib atau siluman yang meresahkan dan memiliki kekuatan supranatural. Karena itu, pengemudi yang melewati tanjakan ini sering mengucapkan doa dan memberikan persembahan untuk memohon keselamatan. Kepercayaan dan pengaruh terhadap masyarakat tentang cerita mistis yang tersebar di khalayak ramai tentang lokasi itu, meskipun bagi sebagian orang mungkin kedengarannya tidak masuk akal. Kepercayaan terhadap makhluk astral dan siluman buaya besar di Tanjakan Tarahan tetap menjadi bagian dari kebudayaan dan keyakinan masyarakat Lampung. Pengaruhnya terhadap perilaku dan kehati-hatian pengemudi tidak dapat diabaikan begitu saja. Banyak pengemudi yang mengaku bahwa mereka lebih berhati-hati saat melintasi tanjakan itu karena takut akan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Apalagi terlalu banyak memakan korban ruas jalan Tanjakan Tarahan ini hampir setiap tahunnya. Dan masyarakat setempat meyakini kemungkinan ada pengaruh makhluk-makhluk astral yang ada di tempat itu dengan adanya makam di bawah tanjakan itu. Di situ terdapat suatu makam yang diyakini seorang wali penyiar agama Islam yang menjadi kaitan tentang terjadinya kecelakaan itu. Tapi pembuktian tentang itu belum dapat dibuktikan secara nyata. Lalu, upaya pelestarian dan pengembangan wisata meskipun dihiasi dengan kisah misteri
yang membuat bulu kuduk merinding. Tanjakan Tarahan tetap menjadi bagian dari infrastruktur jalan yang penting di wilayah Lampung, karena Tanjakan Tarahan adalah penghubung jalan dari Bakauheni, Lampung Selatan menuju kota Bandar Lampung hingga ke Aceh. Pemerintah dan masyarakat tempat berusaha menjaga keamanan dan keberlanjutan wilayah ini, sehingga tanjakan ini dapat tetap menjadi bagian dari keindahan alam Lampung yang dijaga dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat daya tarik mistisnya, Tanjakan Tarahan bahkan menjadi objek wisata unik bagi beberapa wisatawan yang tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis dan supranatural. Pengembangan wisata yang bertanggung jawab dan kelanjutan diharapkan dapat membantu mempromosikan kekayaan budaya dan alam Lampung, serta menjadi objek wisata bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Tanjakan Tarahan di antara keindahan alam Lampung menyimpan misteri dan legenda mistis yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat dan para pengunjung. Kepercayaan terhadap makhluk astral dan siluman buaya besar memberikan nuansa misteri dan ketegangan bagi siapa saja yang melewati tanjakan ini. Meskipun demikian, keberadaan Tanjakan Tarahan tetap menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di wilayah Lampung dan menjadi salah satu tempat yang menarik bagi wisatawan yang menyukai cerita-cerita mistis dan keajaiban alam. Itulah kisah asal-usul sejarah berdirinya kota Lampung yang dianggap sebagai pintu gerbang menuju Pulau Sumatera, yang selalu meninggalkan kisah-kisah dan tempat-tempat misteri di dalam kotanya. Dan jadikanlah sejarah-sejarah yang kita dengar dan kita ketahui harus berdasarkan dengan sejarah yang tertulis di negara. Janganlah kita terbawa dengan sejarah yang belum tentu berasal dari mananya, dan janganlah kita terbawa dengan kabar-kabar dari makhluk bangsa jin. Dan yang pastinya, ketika kita melalui atau melewati tempat yang sering terjadi gangguan maupun kecelakaan, maka Rasulullah SAW mewajibkan kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terselamatkan dari perjalanan dan gangguan makhluk astral, karena sesungguhnya informasi makhluk jin hanya menipu daya manusia supaya menyesatkan akidah kita. Demikian cerita kali ini. Berjumpa kembali di kisah-kisah misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung say, sang bumi ruah jurai. Lampung say, sang